Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Seperti biasa kita menjalani aktivitas hari Senin. Sebelum kita aktivitas kita ada review hari kemarin mengenai untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada awalnya sih saya tidak suka mungkin tinggal di rumah singgah itu, tidak suka. Karena kenapa? Banyak aturan. Pada tahun 2003 saya memutuskan saya harus tinggal di jalan lagi. Tetapi saya lihat teman saya sampai berhasil. Dia lulus SMP dan ternyata SMP dia bisa bekerja. Ketimbang kita hidup sudah hidup jauh dari orang tua, tidak belajar pula. Ini kota Jakarta. Ntar anak kita ini kalau kita sudah berumah tangga mau makan apa? Masa kita harus kuliah mulu? Nggak mungkin kan, masa kita mau ngamen mulu kan nggak mungkin. Wah, kalau saya cita-cita artis. Artis. Nah, salah satunya artis itu kan, tahu kan dunia artis? Nah, mungkin kita sering-sering nonton di TV lah. Kayak gimana ya kan? Coba kalau artis nggak bisa baca. Ya aduh, dengan ya, kan ada lagunya. Nah, Lebih baik mati saja. nah itu. Saya ikut daftar paket B, paket C, lalu alhamdulillah saat ini saya kenapa masih bertahan di Anur Muhyam, kenapa saya masih mau membina adik-adik saya di sini. Anur Muhyam tanpa Pak Amri saat ini saya dikuliahin. Padahal saya dengan teman-teman sepakat untuk aktif di Anur Muhyam sampai adik-adik ini berhasil. Rohim itu ditemukan di Manggarai itu jam 2 malam. Ada teman sebaya dia bercerita sama salah satu pendamping Anur Muhyam. Kak, ada anak Jawa nangis-nangis di stasiun. Siapa namanya? Nggak tahu Kak. Saya tanya, saya ajak ke sini malah nangis. Lalu ada satu pendamping berkendaraan motor ke sana, menuju ke Manggarai. Kita tanya, ada dari mana? Berbahasanya Jawa. Sedangkan yang menjemputnya itu tidak bisa Jawa. Akhirnya dibawa dulu, dibujuk. Ya udah, kita tidur di sana. Dan ternyata dia sedang ikut main. Tadinya si orang tuanya main, kata dia, main ke rumah saudara. Dia bilang sih main ke Pak D, katanya gitu kan. Ketika naik kereta itu si ingat mungkin anak itu karena orang turun, dia ikut turun. Si ibunya mungkin bablas dengan kereta. Lalu dia naik lagi yang ke arah Jakarta. Sampai ketiduran, kata dia, turulah apa segala macam, dia bilang di kereta. Sampai terakhir itu di Manggarai. Jalur satu masih perhatikan, jalur satu masuk ke area ekonomi di Bogor. Masuk ke area ekonomi Bogor. Surnawan Teguh Setiawan teman Surnaldi. Panjang banget. Panggilan? Panggilan Wawan. Bukan Rohim. Wawan. Naik kereta. Terus udah cuma naik kereta nyasar. Kita bawa ke sini,
di asesmen segala macam, dapat 2 bulan waktu itu. Karena anak ini apa ya, bengong terus ya, kenapa gitu. Kita mencari keluarganya di sana. Kita malah pasang pamflet gede sekali, ada bacaannya Rohim. Di situ stop kekerasan dengan anak, di situ pun kita pasang juga Rohim mencari keluarganya. Di situ data-datanya kita pasang di daerah Jogja dan Imogiri. Kita dapat 2 minggu di sana, sia-sia. Kita tidak punya channel di mana kampungnya, dia tidak ingat juga. Males, nggak enak sekolah, enak di jalan, ya, enak aja. Ya awalnya susah sekali diarahkan. Jangan untuk untuk semuanya, untuk kepribadian saya sendiri susah. Yang paling susah itu suruh mandi, suruh tidur dan bangun tidur, yang paling susah. Yang paling gampang nggak usah dipanggil lagi, makan. Mendengar ibu kontreng mencium wanginya, wah masakan sudah matang. Udah, dia nyerbu ke dapur. Warnanya oke ya? Dibentuknya itu di sini kita seperti keluarga. Kalau untuk yang masak sendiri kita punya yang namanya Ibu Mila. Ibu Mila itu awalnya kita temukan di daerah Citayam ya. Peron, dia bawa 4 anak. Akhirnya kita tawarkan sama Ibu Mila itu untuk tinggal di An-Nur Muhyam. Tapi kita minta imbal balik dari Bu Mila itu untuk memasak di An-Nur Muhyam. Ketika saya tanya penghasilan, tanya jumlah anak berapa, kalau kata saya sih, kalau dia hidup hidup rujuk mungkin ya, keluarganya ya enak sebenarnya. Kalau untuk Iqbal sekolah dan kakaknya sekolah, ya saya rasa dia mampu. Sedih aja. Dagang nasi, ayah saya dagang inian. Dulu kan begitu, dagang di situ samping ayah saya juga, ibu dulu masak juga, masak nasi. Begini Bu jadi anak pengamen. Saya lihat Iqbal ini ngamen sama teman-temannya di daerah Tebet ya. Kita sering lihat-lihat ke sana. Ketika malam belum pulang juga Iqbal sering ditemukan sedang main game, asik main game. Dia PS, dia warnet gitu. Jadi ya masih susah-susah diatur lah anak-anak segitu. Saya kan lagi sekolah. Di sekolah teman saya tuh pengamen semua yang di sekolah. Nah saya kan dulu kan waktu kecil kan gila uang, main PS safari. Nah teman saya ngajakin ngamen, katanya ngamen 1 amplop bisa gocap, saya ikutan aja. Katanya tetanya bohong, akhirnya terus-terusan di jalanan. Kalau cewek kita resiko di jalan harus bisa jaga diri, 1. Dan kedua kita juga harus bisa belajar buat bergaul sama semua, banyakin pergaulan karena itu jalan satu-satunya buat melindungi diri kita.